selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Indonesia Sehat dimanapun Anda berada? Senang saya Dr. Boy Abidin menjumpai Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia. Nah, tentunya ini para orang tua nih, informasi yang akan kita sampaikan kali ini tentunya sangat bermanfaat untuk Anda para orang tua. Orang tua yang sudah mulai pusing nih, anak saya ini kayaknya kapan ya mulai sekolah lagi? Kapan saya bisa ngantar anak saya sekolah lagi? Karena di rumah nih, kalau belajar jarak jauh nih online ya, harus ikut ngajarin, orang tuanya harus sibuk untuk ngajarin. Oke, nanti kita akan punya dua orang narasumber yang akan kita ajak ngobrol mengenai bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, kita akan meningkatkan capaian pembelajaran ini. Kita punya dua orang narasumber, yaitu yang pertama adalah Dr. Haji Asep Nugrahajaya MPD, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi dokter. Sehat Pak Asep ya? Alhamdulillah sehat. Yes. Kemudian satu lagi adalah Pak Andreas Tamba, ini selaku pengamat pendidikan dari Komnas Pendidikan. Selamat pagi Pak Andreas. Ini khas sekali nih ya pemirsa kalau kita lihat Pak Andreas nih ya dengan baju adat Bali itu ya Pak ya, topi Bali ini ya. Iya. Ini kenapa nih Pak? Ada ceritanya nih pakai baju Bali. Bapak orang dari Bali? Oh bukan. Saya justru aslinya dari Serang. Serang? Ya, sama dengan Pak Asep. Oke. Cuma dalam hal ini saya akan berbicaranya tentang literasi budaya. Oke. Di mana literasi budaya kita semakin hari semakin tertinggal. Nah, kita mencoba membangkitkan dengan hal-hal yang sangat kecil. Ya. Salah satunya adalah saya menggunakan udeng Bali. Oke, menarik sekali ya. Ini sambil membudayakan untuk itu ya. Jadi tentunya tiap acara akan berbeda-beda ya yang ditampilkan oleh Pak Eri. Ya, berbeda. Oke, pemirsa, tapi nanti hari ini kita akan banyak membahas mengenai pembelajaran tatap muka. Ya, oke. Jadi untuk para orang tua nih bersabar nih. Nah, sekarang nih pemerintah sudah mulai menerapkan atau memberlakukan pembelajaran tatap muka tapi terbatas. Nah, ini bagaimana nih Pak Asep nih? Pelaksanaannya kapan? Kemudian bagaimana teknisnya? Baik, terima kasih Dr. Boyke bahwa hal-hal yang berkait dengan proses pembelajaran di masa pandemi ini sebetulnya sudah diatur semenjak keluar dari keputusan bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Ini mengatur proses pembelajaran di masa pandemi. Dan tentunya hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan ini tentunya diatur regulasinya oleh daerah. Sehingga hal ini barangkali daerah bisa menentukan pilihan. Karena panduannya sudah ada di dalam keputusan bersama 4 menteri tersebut. Bahwa pembelajaran di masa pandemi ini bisa dilakukan melalui pembelajaran tatap muka atau misalnya dilakukan melalui PJJ jarak jauh atau blended learning, penggabungan dari kedua-duanya. Nah, gitu kan. Selanjutnya barangkali hal-hal yang lainnya yang secara normatif yang mengikat pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini diatur juga oleh keputusan bersama yang berkait dengan bagaimana tatanan pembelajaran itu harus dilaksanakan dengan prokes yang ketat. Ya kan, barangkali seperti itu. Selanjutnya keluar lagi ada hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan yang sifatnya nasional ini, ada Inmendagri, instruksi Menteri Dalam Negeri. Jadi mulai dari Inmendagri 32, 33, 34 sampai sekarang sudah keluar Inmendagri nomor 53. Sudah berubah-berubah terus. Ini mengatur tentang tatanan level atau tingkatan daerah di mana posisinya ada di apakah PPKM level 1, 2, 3, atau 4. Sehingga ini pun akan berdampak pada proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh sekolah di masing-masing daerah. Misalnya di level 2 dan level 3, itu daerah bisa melakukan pembelajaran tatap muka dengan ketentuan-ketentuan yang juga diurai. Misalnya siswanya maksimal 50% untuk SD dan SMP, untuk PAUD, taman kanak-kanak itu hanya 33%. Dan ini harus diurai lagi oleh daerah, harus dikaji lagi sehingga pembelajaran diatur sedemikian rupa dengan pengaturan jumlah siswa, jumlah waktu,
sampai ke muatan materi yang harus disampaikan, barangkali seperti itu. Oke, jadi artinya di kata ini yang disampaikan oleh Pak Asep tadi bahwa memang pemerintah mengatur hal itu. Mengatur. Kemudian sangat nanti mengatur. dalam pelaksanaannya tenaga pendidik, kemudian Iya. pemerintah daerah, Iya. kemudian nanti orang tua Iya. juga artinya Iya. anak-anak tentu Iya. harus dilibatkan Iya. juga untuk hal itu ya. Ketentuan yang disampaikan dalam Inmendagri itu adalah pengaturan dari sisi jumlah dan segala macam Iya. dan waktu. Tetapi pada akhirnya kalau kembali kepada keputusan bersama 4 menteri bahwa orang tua pun punya otoritas, Pak. Oke. Orang tua pun punya otoritas bahwa pembelajaran tatap muka ini bisa dilaksanakan setelah misalnya orang tua pun memberikan izin kepada anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Oke. Itu barangkali harus dipahami. Yes, itu menarik ya. Jadi untuk para orang tua yang punya anak-anak di usia sekolah, nah ini tentunya Anda juga harus tahu nih bagaimana peraturannya. Kemudian bahwa di sana juga Anda punya hak untuk memberikan anak sekolah tatap muka atau masih sekolah dengan jarak jauh ya. Kita masih akan ngobrol dengan Pak Asep, dengan Pak Andreas masih mengenai pembelajaran tatap muka terbatas. Tetap Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Ya, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Nah, kita masih membicarakan mengenai pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, ini pemirsa juga tentunya kan kalau orang tua ngantar anak ke sekolah kan itu artinya kan ada di perjalanan. Kemudian setelah dia mungkin di kelas bisa disiplin, tapi begitu keluar kelas, kemudian dia bertemu dengan teman-teman, berinteraksi, bermain, dan sedangkan di situ kan COVID artinya memang kita harus jaga jarak dan segala macam. Nah, ini bagaimana nih Pak Asep nih dari sisi Satgas Covid, bagaimana peraturan-peraturan tersebut bisa menjamin bahwa ya dalam pembelajaran tatap muka ini itu masih bisa terkontrol begitu Pak? Baik, pembelajaran tatap muka itu menjadi bagian dari proses pendidikan secara keseluruhan. Ya. Kita harus pahami bahwa yang namanya pendidikan itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Ya. Tentunya dalam konteks ini, dalam konteks pembelajaran tatap muka yang harus dilaksanakan di sekolah, itu harus menjadi perhatian dari semuanya. Ya. Kita tidak bisa menyerahkan proses pembelajaran tatap muka yang terjadi di dalam kelas dan hal-hal yang mendukung pembelajaran tatap muka itu diserahkan seluruhnya kepada sekolah. Sekolah adalah lembaga yang tentunya juga terikat dengan waktu, terikat dengan ruang. Nah, pada saat anak berangkat dari rumah, itu tanggung jawab siapa? Ya kan? Kita harus perhatikan, ini masyarakat itu harus mensupport. Masyarakat harus memberikan contoh bahwa kehidupan sehari-hari sekarang ini di masa pandemi itu sudah harus mutlak menggunakan masker. Sehingga anak pun berangkat keluar dari rumah itu, oh iya, ada orang tua pergi ke kantor, ada orang tua pergi ke ladang, mereka menggunakan masker. Sehingga mereka pun akan terbiasa. Ini akan jadi habit. Ini kan perubahan perilaku yang harus kita tunjukkan, edukasi seperti ini. Sehingga jangan tiba-tiba kita berpikir bahwa ini pembelajaran tatap muka tanggung jawab sekolah, tanggung jawab siswa, tanggung jawab guru. Tidak seperti itu. Pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini memberikan perangkat-perangkat yang justru sebetulnya harus dipahami dan harus didukung juga oleh semua pihak. Anak berangkat dari rumah harus pakai masker, datang ke sekolah harus cuci tangan, masuk ke ruang kelas kalau misalnya ada hand sanitizer, pakai hand sanitizer. Terus proses pembelajaran dengan segala sesuatunya terbatas barangkali. Waktunya terbatas, hanya maksimal 2 jam per hari, materinya terbatas, hanya materi esensial, dan yang penting-penting barangkali jumlah siswanya pun terbatas. Nah, keluar dari sekolah, anak-anak itu harus benar-benar terkontrol juga. Nah, edukasi ini juga harus benar-benar siapapun harus memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan hal ini. Kalau misalnya ada keberhasilan, tentunya keberhasilan pembelajaran tatap muka ini bukan hanya keberhasilan sekolah, tapi keberhasilan semua kita, termasuk masyarakat, pemerintah, dan yang ada di sekolah tersebut. Maka hal ini barangkali yang harus dipahami oleh semua pihak. Itu barangkali simpel cerita. Jadi artinya jangan mengandalkan pemerintah saja atau Satgas Covid saja. Tidak bisa. Untuk itu artinya semua. Di sekolah itu ada Satgas Covid yang mengkondisikan bagaimana proses pembelajaran tatap muka itu bisa terwujud dengan baik. Tetapi pada saat anak keluar, Satgas Covid kan sudah tidak bisa mengontrol lagi. Barangkali seperti itu, Pak. Iya. Nah, itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda. Ayo, ini dia Dokter Lula. Silakan Mbak Lula. Nggak usah berdiri, silakan. Silakan Mbak Lula. Aduh, minta maaf ya Bapak-bapak. Iya. Jadi yang tatap muka itu bukan cuman
anak-anak yang belajar aja, Oh, iya? ibu-ibu pengajian udah maksa tatap muka. Iya. Tapi sampai di situ omongannya sama. Iya? Gimana ya anak-anak mau sekolah lagi gimana ya Oh, gitu. iya. Semua ibu-ibu pasti sama lah paniknya ya gitu. Padahal sudah boleh itu, Dok. Nah, ini nih Dok Bun, tadi kita nih ngobrol nih sama pemirsa ya, kita lagi ngobrol nih mengenai tadi peraturan tatap muka. Kemudian siapa sih bertanggung jawab, apa hanya pemerintah saja atau Satgas Iya. saja? Ternyata kan orang tua juga berperan. Harus, Tadi iya. menurut Pak Andreas juga kan bahwa tadi faktor stres nih, stres orang tua nggak hanya anak aja yang stres, orang tua juga Semua stres. stres. Tadi juga ceritanya sama. Ngomongnya sih pengajian. Akhirnya cuman curhat begitu aja. Jadi gini, belajar apa enggak, boleh apa enggak, kan ada surat yang menyatakan Betul. orang tua itu sudah memberikan izin gitu Tuh, ya. nyambung kan Betul. tadi. Nah Ya. itu kan harus tanda tangan rapi. Itu orang tua Iya. tuh nggak ngumpul-ngumpulin. Nah. Karena bingung. Apalagi Iya. ada yang berantem loh Pak. Iya. Karena suaminya nggak ngasih, istrinya mau ngasih. Nah, itu Iya. ya, seru kan Bun? Iya, betul. Tahu Iya, kan? iya. Tapi itu alhamdulillah kita ngasih ya. Tapi saya mau tanya sama Pak Asep nih. Pak Asep tadi kan dikatakan ada peraturan-peraturan pemerintah. Ini peraturan ini sampai level pendidikan mana? Iya, Apakah Pak, sampai betul. kuliah kah atau mahasiswa atau hanya sampai yang tahap mana? kena peraturan itu dari mana Pak? Apalagi kalau anak-anaknya belum divaksin Pak. Yang Iya. sebelum 12 tahun kan belum divaksin. Saya mencoba membuka hal-hal yang berkait dengan ketentuan peraturan. Baik, Iya. baik. Kalau hal-hal yang berkait dengan ketentuan pembelajaran di masa pandemik ini kan ada keputusan bersama 4 menteri, Iya. yang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Tapi untuk tatanan yang berkaitan dengan ketentuan bahwa warga belajar dan pendidik itu harus divaksin, itu juga ada juga ketentuannya, tata laksana tentang vaksinasi. Nah, hal-hal yang berkait dengan bagaimana atau siapa yang harus divaksin itu, di situ dicantumkan bahwa ini usianya 11,6 Ya. bulan, artinya Iya. katakanlah yang 12 bulan. Ini sepertinya hanya masuk di siswa SMP ke atas. Ya. Nah, kalau untuk siswa SD memang belum ada ketentuan untuk bisa divaksin. 11 tahun kali masih. Belum 11 tahun ke kalau atas, untuk ya. 11 tahun ke atas. Jadi ini barangkali yang harus diperhatikan. Hanya ketentuan yang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini adalah seluruh pendidik itu wajib divaksin. Mulai dari PAUD, TK, Iya. SD, SMP, SMA, barangkali itu harus divaksin. Wajib divaksin sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi pertanyaan pertama nih bagus pertanyaannya ya. Kemudian yang positif. Jadi gimana nih? Kayaknya Pak Asep dulu dong. Ya, kali Pak Asep, ya. dulu ya. Pak Asep gimana Pak Asep? Kalau tiba-tiba kemudian ada yang positif tuh satu, kan masih tutup ya Pak ya waktu Iya. itu kejadiannya. Warga yang ada di dalam sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka itu kan terdiri dari guru, kepala sekolah, dan siswanya sendiri. Iya. Salah satu bagian atau salah satu dari unsur tersebut, jika ada yang terkena atau terpapar COVID, protapnya memang wajib ditutup. Semua? Wajib Oke. ditutup, kembali ke pembelajaran jarak jauh. Nah, Kembali ke pembelajaran jarak jauh. Ya paling tidak harus ditutup selama 14 hari. Barangkali 2 seperti minggu. itu. 2 minggu, Itu protap yang harus dilaksanakan oleh dijalankan sekolah. memang. Dan setelah 14 hari, setelah di masa evaluasi dilaksanakan, clear, dinyatakan clear, tidak ada penularan dan segala macam, boleh dimulai kembali pembelajaran tatap muka. Itu yang harus dilaksanakan oleh masing-masing institusi, masing-masing satuan pendidikan, baik mulai dari pendidikan anak usia dini, SD, SMP maupun SMA. Dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia begitu. Berlakunya seperti itu. Dan ini kembali lagi ketentuan yang digulirkan oleh pemerintah pusat harus benar-benar dicermati oleh pemerintah daerah, termasuk ini kan otoritas kuatnya ada di kepala sekolah. Betul. Ya. Pembelajaran tatap muka itu otoritas kuatnya ada di kepala sekolah, Iya. sehingga kepala sekolah beserta satgasnya yang ada di sekolah itu harus benar-benar memperhatikan berbagai kondisi perubahan dan segala macam. Jadi harus siap nih ceritanya. Betul, nih si betul. Kepala sekolah dan satgasnya ini. Betul, kepala sekolah itu harus benar-benar menjadi figur sentral terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. Pembelajaran tatap muka itu benar-benar harus dikendalikan oleh kepala sekolah beserta satgas yang ada. Pak Asep, jadi tadi kan Pak Asep udah sempat menjelaskan ya bahwa kan kalau kita yang kalau bicara vaksin kan 12 tahun ke atas nih 11,6 Oh iya, tadi iya, tuh ya. iya. Pokoknya jadi kalau misalkan anak SD kan berarti PAUD dan SD lah pokoknya Iya, ya TK iya, SD itu iya. kan berarti belum divaksin. Belum Mereka belum. tetap pembelajaran tatap muka Iya. atau kemudian mereka dibuat agak berbeda atau gimana Pak? Ketentuan mengatur bahwa untuk anak SD dan SMP pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan dengan jumlah siswa maksimal 50%. Itu dalam Inmendagri seperti itu.
Terakhir Inmendagri nomor 53 yang keluar tanggal 18 Oktober kemarin. Dan diatur seperti begitu. Artinya meskipun siswanya tidak dilakukan pelaksanaan vaksin, gurunya yang wajib guru tidak boleh. Guru sama semua perangkat sekolah lah. Iya, guru, kepala sekolah. Kalau saya strike menerapkan aturan ini, manakala guru tidak melaksanakan vaksin, maka guru tersebut tidak boleh datang ke sekolah, tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Barangkali seperti itu. Jadi ini perlindungan yang sangat Iya, barangkali Dan seperti tetap itu. juga 50% maksimal. Ya, ternyata. siswa juga tetap Jadi 50%. gonta-ganti Artinya kalau 50% itu, katakanlah dalam satu kelas, misalnya 30 anak. 30 anak itu dipastikan jumlah anak yang bernomor ganjil daftar hadir itu ada 15. Saya naik mobil ya Pak ya sekarang. Oke, hari ini ini. berlaku juga, artinya kan di sekolah itu kan ada security, ada satpam, Iya. ada penjaga sekolah, Berarti kan, pembersih Pak, sekolah, semua juga harus itu. vaksin dong. Harus divaksin, harus Oke, divaksin semuanya. iya, Karena ditangkap. pada dasarnya sebetulnya kan sekarang itu bukan hanya guru atau tenaga kependidikan yang ada, semua masyarakat kan wajib divaksin Iya, sekarang kan? Semua ya. Sudah Cleaning seperti service, itu. security, Wajib. semua pokoknya Iya. perangkat yang ada di sekolah tuh semua harus Semua. divaksin. Nah, anak-anak emang nggak bisa divaksin, tapi mereka pun Iya. hadirnya 50%. 50% dengan Jadi pengaturan bergantian. seperti tadi, ganti-ganti. Kalau baik. misalnya nomor daftar hadirnya nomor 1, 3, 5, 7 dan segala macam, hadir di tanggal ganjil. Iya. Kalau saya ngatur supaya mudah saja begitu. Dan tetap tambahannya adalah tetap pakai masker. Harus pakai masker. Iya, yang udah bisa Iya. vaksin, ayo dong Udah vaksin. Oke, pemirsa, ya kita akan jeda dulu sebentar. Nih pemirsa, kalau mau tahu informasi lebih detail lagi ini mengenai pembelajaran tatap muka terbatas, pemirsa bisa lihat di media sosialnya di Instagram @mulai-dari-kamu_id. Ya, Bagus itu nanti nih ya. ada di informasi-informasi yang lebih Nah, dari buat sana. yang mau bertanya masih boleh loh, Ya. 5743476 atau di 0215743478. Sesaat lagi kami akan kembali ya, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik. asik. Sebetulnya tuh kalau ini kita dia Dokter Sisi. Iya, tadi Silakan, sudah silakan ngerti. masuk. Oke. Bun, Dok, Bun. Ini ada Dokter Ya Sisi. Allah, Silakan, apa Dok. kabar? Aduh, dia pakai masker aja cantik ya. Cuman deh. Wah, ini kebetulan sekali, Dok, Bun. Ada dokter anak nih. Waduh, ini kita lagi bicara. Dia tatap muka juga beneran. Jadi dokter Sisi ini yang barangkali tumpuan harapan semua orang juga bertanya. Dan dokter Sisi juga punya anak kecil kan? Punya 2. Dia juga sebagai ibu deg-degan katanya. Tapi gimana, udah dilepas anaknya buat PTM? Saya termasuk yang mengharapkan anak-anak saya masuk PTM, tapi belum dapat giliran. Loh, ada lagi. Itu dia. Oh, ini ibu-ibu yang biar tenang. Aduh, kayak bisa istirahat atau gimana sih sebetulnya? Karena agak sedikit lebih tenang, anak saya sudah divaksin, Mbak Lula. Oh, dia curang, Pak. Sudah Oh. lengkap. Ya, sorry, Pak Asep tadi memang sekolah yang boleh menerima PTM itu memang diatur. Artinya tidak semua sekolah semua boleh buka Semua gitu. ya, Pak? Ketentuan memang membolehkan, tetapi manakala memang ada keterbatasan di sekolah, ya kan, itu tentunya juga kan berdasarkan evaluasi masih diizinkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau dengan blended learning, gitu kan, barangkali Blended seperti learning. itu. Blended ya. Jadi pada Campur. dasarnya sih ini kan pilihan-pilihan yang bisa dilaksanakan oleh sekolah, barangkali dengan arahan pemerintah daerah, barangkali seperti itu. Jadi berarti semua sekolah boleh melakukan Sudah PTM sebetulnya. sudah bisa dengan melakukan catatan tadi PTM. 50% gitu ya, Pak ya. ya. Kemudian dan semua perangkat sekolah sudah Iya. divaksin. Iya. Lah kenapa dia nggak kebagian ya? Ceritanya sih. Bukan, Mbak. Jadi ternyata anakku itu termasuk yang nomor ganjil, dua-duanya nih. Oh, baik. Terus pas lagi diperbolehkan, tiba-tiba di minggu genap nggak dapet dong. Iya. Kita udah nunggu. Aduh kapan ya kapan? Ternyata tanggal merah nggak dapet lagi. Lucu amat sih ya. Ini yang harap, jadi berarti berharap sekali anak bisa Iya. kemudian ya. Iya ikutan. betul. Jadi gini, persiapan sekolah tatap muka itu sebenarnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri juga memberikan pandangan. Nah, Kita ada juga panduannya. pingin aman gitu, karena tetap kesehatan anak itu yang paling utama, walaupun kita memikirkan aspek psikologisnya yang lain seperti itu. Jadi kalau sekilas nih tentang COVID pada anak, sebenarnya ini agak-agak lebay sih kata-kata anak menjadi korban, tapi memang anak itu selama pandemi ini kan yang ada aktivitas itu kan tentu orang tua. Yeah. Kan tidak semua
beruntung harus work from home, ya kan, ada yang kuat. Nah, kemudian memang data di dunia itu variasi. Kasus positif 2% sampai 13%. Di Indonesia sendiri untuk balita mungkin sekitar 3%, untuk anak di atas 5 sampai 18 tahun itu sekitar 10% yang positif. Jauh ya bedanya ya. Ya, nah untuk kasus kematiannya mungkin memang tidak terlalu tinggi, ya sekitar 5%, walaupun ada juga yang maksudnya sebagian besar gejalanya memang ringan atau bahkan tidak bergejala. Oh, jadi kita ngomong 2-13% itu tapi gejalanya ringan loh. Betul, gitu ya. betul. Jadi udah agak lebih tenang dikit nih buat ibu-ibu nih ya. Ya, Nah, oke. kemudian ya Indonesia sih ini sebenarnya bukan prestasi ya. Kasus tingginya itu nomor 3. Iya, jangan disebutkan prestasi. Oke. Bisa dibahas. Nah, masalahnya adalah di Indonesia banyak anak yang tidak bugar dan mempunyai komorbid seperti diabetes, hipertensi, Belum lagi yang stunting ya. Betul sekali. Jadi memang kondisinya sendiri kurang fit lah ya untuk itu. Nah, akhirnya IDE ini mengeluarkan beberapa kali pandangan. Yang terakhir ini di Agustus 2021 terkait tatap muka. Kita kan waktu itu kan sudah pernah ada rencana ya, wacana terus tiba-tiba di Juni-Juli peak lagi Ya, yang betul. varian Delta, dan itu memang banyak mengenai anak-anak dengan gejalanya. Kemudian akhirnya IDE sendiri mengatakan oke, boleh dibuka tapi bertahap. Ada beberapa persyaratan tentunya, baik dari anak, pihak sekolah tentunya, dan yang paling penting itu juga orang di dalam rumah gitu, karena kan sekarang banyak orang Indonesia kan yang memang tinggal 3 generasi. Oh iya, betul. Ada neneknya, ada macam-macam di dalam rumah seperti itu. Kemudian, nah ini penting sekali tenaga pendidik dan orang lain di Itu lingkungan sama sekolah ya sama Pak Asep tadi ya Pak ya. divaksin. Jadi semuanya harus semuanya harus Vaksin, divaksin. oke. Dan ada evaluasi mingguan. Jadi Oke. tiap minggu dievaluasi, baik. ada kasus nggak yang positif seperti apa gitu. Nah ini yang paling menjadi perhatian, orang tua bebas memutuskan seperti itu, dan jujur bila sakit. Nah, ada juga peran pemerintah daerah, karena di tiap daerah itu berbeda-beda kasusnya kan. betul. Jadi kita tergantung dari tiap-tiap daerah Ini seperti apa. penting nih ya, kejujuran bila sakit. Kan kadang-kadang nggak apa-apa lah, cuma nggak batuk enak pilek badan aja, aja ya. gitu kan ya. Jadi nggak Benar, bisa. benar, itu dia. Nah, kemudian, orang tua itu boleh mempertimbangkan, karena kan sebenarnya gini, IDE ini merekomendasikan untuk anak usia di atas 12 tahun yang sudah mendapatkan vaksin COVID lengkap, artinya 2 kali. Ya. Karena angka efektivitasnya itu 1 bulan setelah vaksin komplit 2 kali itu bisa sampai 90% untuk baik. anak-anak yang mendapatkan vaksin COVID. Tidak ada komorbiditas. Jadi memang sebelum masuk sekolah biasanya akan di screening oleh pihak sekolah. Ini ada nggak penyakit di sini? Kalau ada, mohon dikonsultasikan ke dokter anak seperti boleh nggak tatap apa. muka? Betul. Oh, baik. Kemudian ini anak bisa memahami protokol kesehatan. Ini sebenarnya nggak boleh terlambat, karena harusnya 1,5 tahun kita udah bisa ngajarin anak. Kayaknya tadi Ya. sih dapat dari Pak Andreas, kayaknya anak-anak 4-5 tahun aja udah ngerti katanya. Iya, benar sekali. Iya. Kemudian ya guru yang sudah divaksin dan anggota keluarga di rumah sudah mendapatkan vaksin apa belum. Ventilasi udara ini penting, karena kan memang kebanyakan sekarang menggunakan AC. Iya. Betul. Jadi Oh, baik. dilihat seperti apa. Durasi belajar mungkin sekitar 2-3 jam. Iya Pak, Oke. ya belum full 1 hari Iya, penuh belum, ya Pak. belum. Memang. Kemudian ketersediaan fasilitas harus ada wastafel, nggak boleh sedikit di setiap Tadi tambahan Pak Andreas malah ada itu tempat sampah khusus Tempat sampah buat medis. yang medis. betul itu bisa juga. Kemudian hand sanitizer tentunya iya. ya. Kemudian kelengkapan vaksinasi COVID pada guru. Pokoknya ini akan diulang-ulang terus tentang vaksinasi, itu penting banget karena ini sangat membantu. Mempertimbangkan mendahulukan tatap muka pada murid yang telah vaksinasi. Nah ini yang di atas 12 tahun. Kemudian bagaimana kepatuhan mengikuti protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Nah, Seperti itu berarti berhubung yang terakhir tuh paling penting. Saya mau ke Pak Asep. Pak Asep, ada nggak sih yang kemudian mengawasi ini sekolah sekolah ini udah bener nggak sih protokol kesehatannya gitu kan? Kadang-kadang dianggapnya udah oke-oke aja, akhirnya terjadi dong kejadian COVID di mana. Ya. Kita harus pahami bahwa sekolah melakukan pembelajaran tatap muka itu tidak
tidak tiba-tiba, tidak ujug-ujug. Itu mereka itu melalui proses. Udah di-training gitu, Mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya. Pertama dari fasilitas sekolah yang tadi disampaikan oleh Dr. Sisi. Baik. Fasilitas sanitasi, segala macamnya harus sudah lengkap. Terus mereka itu harus mengisi daftar kesiapan di data pokok pendidikan. Baik. Nah, kalau itu belum terisi, mereka tidak bisa mengikuti proses verifikasi. Jadi yang berhasil dikasih izin buka itu, Iya. kalau Sudah mereka udah melewati rapid Melewati gitu. proses-proses seperti itu. Setelah mereka mengisi, ini semacam evaluasi diri. Instrumen ini sudah ada belum? Ini sudah ada belum? Terus semuanya. Setelah itu terisi, baru datang verifikator. Verifikator itu adalah personil dari pemerintah daerah, gabungan bisa seperti itu. Nanti melihat setelah itu apakah betul-betul sudah memenuhi seluruh instrumen yang ada. Nah, hasil verifikasi ini baru dilaporkan ke pemerintah daerah, dikeluarkanlah surat keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan. Nah, setelah keluar ke surat keputusan, itu tentunya si sekolah tetap masih harus meminta izin kepada orang tua. Nah, orang tua Surat mengizinkan lagi atau tuh, surat tidak? izin. Iya, Iya. orang tua mengizinkan atau tidak. Kalau orang tua tidak mengizinkan ya tetap tidak bisa. Dari 40 anak dalam satu kelas ada yang tidak diizinkan 3 orang ya nggak apa-apa. Kewajiban sekolah memberikan layanan proses pembelajaran, tentunya dengan pola-pola yang kita kembangkan. Nah, itu barangkali, Dok. Lumayan panjang sebenarnya Iya. jalannya Lumayan ya. panjang. Ya, mestinya kalau itu ditaati semua sih mestinya aman betul ya. Insya Allah Tapi sebetulnya. waktu kita jalannya Pak, ada yang kemudian yang pengawasan nggak Pak? Di Ada. tengah perjalanan nanti? Ada. Setelahnya. Jadi pada dasarnya begini, semua kan satgas itu kan bertahap. Ada satgas sekolah, ada satgas juga di pemerintah daerah. Nah, ini kan selalu mengontrol. Satgas di pemerintah daerah itu kepala daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, APH dan segala macam itu selalu mengontrol Jadi semuanya. semuanya Jadi terlibat ya. terutama di kecamatan juga ada, dipimpin oleh Pak Camat dan segala Ini macam. mudah-mudahan orang tua udah makin tenang ya. Iya. Di keterangannya Pak Asep semua jelas, semua ini yang harus dilalui dan panjang loh ceritanya. Betul. Nggak kemudian langsung ujung-ujung, oh kita siap buka. Tidak, Nggak begitu. Tiba-tiba, tidak Nggak. tiba-tiba. Ini prinsipnya begini. Ini kan bentuk treatment atas kerinduan semua orang, kerinduan masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran. Iya. Karena anak-anak kan perlu sosialisasi, Betul. perlu bergaul dan segala macam. Makanya ini semua diatur oleh, tapi tetap aturan ini muncul pun harus dipatuhi dan harus didukung oleh semua pihak. Kembali lagi saya sampaikan tadi, pemerintah, orang tua dan masyarakat sehingga bisa terwujudlah proses pembelajaran. Bareng-bareng. Harus bareng.